Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustadz Panji, Ustadz Ahmad Panji. Dan di sini di kelas 1 ini Ustadz akan ngajar khot, imla, dan sirah. Ada 3 pelajaran yang Ustadz akan ampu, yaitu khot, imla, dan sirah. Sebenarnya untuk hari ini Ustadz akan menerangkan pelajaran imla. Di jadwalnya hari Ahad kan imla dan apa? Imla dan itu ya. Saya lupa jadwalnya. Pokoknya intinya hari Ahad Ustadz ngajar imla. Tapi dikarenakan kitab imla, yaitu kitab Qawaidul Imla, itu tidak semua dibagikan. Yaitu cuman beberapa anak, cuma 1 anak yang sudah dapat kitabnya, karena fotokopinya telat. Ustadz akan menjelaskan beberapa saja, tidak semua karena semua anak belum dapat kitabnya. Nanti juga Ustadz akan lihatkan kitabnya seperti apa dan apa sih imla itu. Dimulai dari pengertiannya ya. Ustadz, imla itu apa Ustadz? Anda enggak tahu Ustadz. Imla itu pelajaran apa? Imla itu biasanya dikaitkan dengan khot ya. Kan sering dengar ya, bagi yang sering dengar itu biasanya khot dan imla. Khot dan imla ini digabung toh, khot dan imla. Khot itu apa dan imla itu apa? Bagi yang enggak tahu khot itu pelajaran menulis bahasa Arab ya. Pelajaran menulis bahasa Arab. Jadi tidak seperti kayak anak SD ya, disuruh belajar nulis lagi. Tapi untuk SMP ini belajarnya nulis Arab ya. Ada kaidahnya. Tidak asal-asalan nulis Arab, misalkan huruf alif, ya, nulis alif, jim, nulis al-jim ya, semrawut. Tidak, ada kaidahnya. Ada kaidahnya, tidak sembarang. Itu untuk khot yang akan nanti kita pelajari. Untuk pelajaran Ahad ini Ustadz akan selang-seling ya. Pelajaran imla, nanti ada pelajaran khot. Pelajaran imla, pelajaran khot ya. Setiap pekan diselang-seling. Besok pekan pelajarannya khot. Gitu. Kan sudah dibagikan kan kitab khotnya, kitabah. Bukunya seperti ini. Ada 2 jilid. Ada 2 jilid. Yang pertama yang 2A, yang kedua yang 2B. Tok 2 tidak 1 kan kita kelas 1 tidak tahu kitabnya tulisannya seperti itu. Kamu ganti 1 tidak apa-apa, 1A 1B terserah, yang penting kitabnya seperti ini ya. Betul, itu untuk khot yang kita akan pelajari nanti. Kalau untuk imla, kalau kitabnya Ustadz besar. Oh iya, Ustadz belum menerangkan imla itu apa Ustadz. Kalau khot kan tadi kan pelajaran untuk menulis bahasa Arab ya, nulis kata Arab, huruf Arab. Tapi kalau imla itu dikte. Tahu dikte? Dikte itu kamu mendengarkan dan kamu menulis apa yang kamu dengarkan. Misalkan Ustadz ngomong Abdurrahman. Ustadz ngomong Abdurrahman. Kamu nulis Abdurrahman. Jadi kamu mendikte apa yang Ustadz ucapkan. Mendikte apa yang kamu dengar dan kamu tulis apa yang kamu dengar. Itulah imla. Tapi bedanya yaitu imla itu mendikte tulisan Arab, mendikte bahasa Arab. Ya, jadi ada Ustadz ngomong bahasa Arab, kamu dikte. Ya, kamu tulis apa yang Ustadz dengan bahasa Arab itu tulis di buku. Itulah imla. Masih bingung? Intinya imla itu dikte. Kalau khot itu nulis. Di khot dan imla yaitu nulis dan dikte. Nulis dan dikte. Kayak pelajaran anak TK. Pelajaran anak TK itu ustadznya ngomong A B C. Anak-anak pada nulis A B C. Seperti itulah dikte. Nulis dan dikte. Khot imla. Dan sirah nanti ya seperti sirah kan pelajaran
Ya, kisahnya para nabi, kisahnya Nabi Muhammad SAW itu sirah. Jadi kisahnya Nabi Muhammad SAW sirah. Sekarang imla ya, kalau belum dapat kitabnya dicatat ya, dicatat. Imla Ustaz lihatkan kitabnya. Kalau di kitabnya Ustaz besar seperti ini, tapi isinya sama seperti kitab yang akan nanti dibagikan kepada antum-antum ini. Jadi nanti ngambil di PDF-nya saja, karena di PDF-nya ini kitabnya sama seperti kitab yang akan dibagikan ke kalian. Nah, kitabnya seperti ini, Qawaidul Imla. Nah, Imla, pelajaran Imla, kitabnya Qawaidul Imla. Tadi ya sudah diterangkan Imla itu apa. Imla itu mendikte, menulis apa yang kamu dikte, apa yang kamu dengarkan. Kita mulai dari pembahasan Imla. Apa sih Imla itu? Ya, Imla itu ya tadi dikte. Dan dikte apa, menulis apa yang kamu dengarkan itu ada kaidahnya. Biar mempermudahkan dirimu, memudahkan antum-antum ini dalam mendikte, itu ternyata ada yang sudah membukukannya, sudah memberi kaidah-kaidahnya. Biar kamu mudah untuk mendikte nanti. Jadi nggak asal dikte. Kalau misalnya kamu asal dikte kan awal-awal mesti susah, banyak yang salah hurufnya. Maka dari itu ada kitabnya, ada pelajarannya, cara mendikte bahasa Arab. Ya, cara mendikte bahasa Arab. Yang pertama pembahasannya itu bab awal. Bab awal ini tentang hamzah. Kamu tahu hamzah? Hamzah itu kalau di bahasa Arab, di Al-Qur'an tulisannya seperti Mas. Jangan di sini. Ini. Hamzah. Ini hamzah. Biasanya di atas alif toh. Hamzah. Ini namanya hamzah. Ya, pembahasan yang pertama, balik lagi ke bukunya. Pembahasan yang pertama yaitu hamzah. Apa itu hamzah? Hamzah itu atau alif ya bisa, itu huruf khusus, harfun maksusun yakbalul harokat. Harfun maksusun yakbalul harokat. Huruf khusus yang dapat, yakbalu itu yang dapat, huruf khusus yang dapat menerima, yakbalu itu dapat menerima harokat. Harokat. Ustaz kasih bahasa Indonesianya. Hamzah. Dekatkan. Hamzah itu apa? Huruf khusus yang dapat menerima harokat. Huruf khusus yang dapat menerima harokat. Ini catat ya. Bab pertama yaitu hamzah. Bab pertama hamzah yaitu huruf khusus yang dapat menerima harokat. Seperti di sini ya. Itu huruf khusus yang dapat menerima harokat. Huruf khusus yang dapat menerima harokat. Itu sekilas dari bab pertama yaitu hamzah. Maksudnya apa Ustaz? Huruf khusus yang dapat menerima harokat. Maksudnya ada berapa huruf itu dapat menerima harokat, dan juga ada yang tidak dapat menerima harokat. Jadi nanti
Hamzah itu seperti alif. Ya. Bacanya apa? A, ya kan? Hamzah sama alif bacanya A, kan bacanya A. Nah, cara membedakannya A itu ada dua. Yang pertama Hamzah dan alif. Nah, A ada dua. A sama A itu beda ya. Ini kita bahasnya A, bukan A. Ada petiknya. Nah, ini bahasnya A. A ada dua. Pertama Hamzah dan alif. Dan Hamzah dan alif ini terbagi karena huruf yang dapat menerima harokat dan huruf yang tidak dapat menerima harokat. Nah, kalau Hamzah itu dapat menerima harokat, dapat. Kalau alif itu tidak dapat. Nah, alif tidak dapat. Agak itu ya, bingung ya. Nah, qadarullah kita belum bisa bertemu. Ya, Ustadz mengajarkannya semaksimal Ustadz seperti ini. Kalau misalkan belum paham bisa ditanyakan. Kalau masalah seperti ini udah usah ditanyakan, enggak apa-apa. Intinya kok maksudnya huruf khusus yang dapat menerima harokat maksudnya apa? Ya intinya gitu aja, huruf yang dapat menerima harokat. Huruf khusus itu maksudnya Hamzah. Jadi Hamzah itu dia dapat menerima harokat. Hamzah ini, ya, Hamzah ini dia dapat menerima harokat. Hamzah dapat menerima harokat. Ustaz, apa ada huruf khusus yang tidak dapat menerima harokat? Ada. Nanti pembahasannya bab kedua. Nah, ini baru bab pertama, masih jauh bab kedua. Itu ya. Ini seperti ini, catat ini. Poin pokok dari penjelasannya Ustaz tadi yaitu Hamzah itu huruf khusus atau Hamzah ini Fan. Bukan Hamzah, tapi alif. Jadi huruf alif yang dapat menerima harokat atau huruf khusus, maksudnya khusus di sini tuh huruf alif, nah, yang dapat menerima harokat. Paham? Kalau misalnya masih bingung bisa ditanyakan. Itu ya. Dan Hamzah itu terbagi menjadi 3. Pertama di awal, yang kedua di akhir. Loh, Ustaz, kok di awal di akhir? Maksudnya gimana? Kok enggak di tengah-tengah dulu, Ustaz? Di kitabnya seperti itu. Dijelaskan bahwa habis di awal itu di akhir. Jadi yang pertama di awal, yang kedua di akhir, baru yang ketiga di tengah. Nah, di tengah. Jadi urutannya di awal yang pertama, yang kedua di akhir, yang ketiga di tengah. Itu ya. Hamzah terbagi menjadi 3, yaitu di awal, di akhir, dan di tengah. Dan lawannya Hamzah, bukan lawan. Nama lain Hamzah. Nama lainnya. Nama lain Hamzah itu apa? Alif, ya, bisah. Alif ya bisah. Nama lainnya Hamzah. Jadi ada apa? Pembagian. Jadi pertama 1, 2, 3. Yang pertama tadi Hamzah pengertiannya, yang kedua pembagiannya, yang ketiga nama lainnya, yang keempat lawannya. Lawan kan bertolak belakang ya. Nah, makanya Ustaz sebut
lawannya yaitu alif. Terus itu alif ya bisa, ini alif tok atau alif lainah. Alif ya, alif atau alif lainah. Ini lawannya ya. Tadi 4 poin tadi dicatat ya Mas. Dicatat. Pertama pengertiannya, yang kedua pembagiannya, yang ketiga nama lainnya, yang keempat lawannya. Ya. Nama lainnya dan lawannya. Jadi pengertian hamzah, satu ulangi ya. Hamzah itu huruf khusus yang dapat menerima harokat. Huruf khusus yang dapat menerima harokat. Dan yang kedua pembagiannya, hamzah terbagi menjadi 3. Yang pertama di awal kalimat, tambahi kalimat ya. Di awal kalimat, yang kedua di akhir kalimat, yang ketiga di di tengah kalimat. Ustaz, maksudnya apa Ustaz? Ya, intinya kamu tulis dulu aja. Ya. Maksudnya nanti pelan-pelan aja ya, jelaskannya pelan-pelan saja. Karena kan ini online ya. Tidak semua bisa paham ketika pelajaran online. Ya, maka menjelaskannya juga pelan-pelan aja. Yang penting-penting saja ya untuk yang dijelaskan. Yang penting-penting saja yang dijelaskan. Pembagiannya, yang ketiga nama lain hamzah yaitu alif ya bisa. Nanti jangan kebalik-balik sama nama lainnya alif ya. Nama lainnya hamzah yaitu alif ya bisa. Bahasa Arabnya gini. Alif ya bisa. Ya bisa tun. Alifu ya bisa ya, alif ya bisa. Lawannya yaitu alif atau alif lainah. Jadi nama lainnya alif yaitu alif lainah. Nama lainnya hamzah alif ya bisa ya. Jadi gini, ini hamzah, ini alif. Nama lainnya hamzah yaitu alif ya bisa. Nama lainnya alif yaitu alif lainah. Ya, atau bahasa Arabnya alifu ya bisatu. Alif lainnya bahasa Arabnya alifu lainatu. Alifu ya bisatu. Alifu lainatu. Alif ya bisa sama alif lainah. Ya ini dicatat. Ustaz, ngomongnya cepet-cepet Ustaz. Aku udah sempet nyatetnya. Ya kan nanti kan di video ya. Tinggal di pause saja ya. Jangan dibuat ribet. Dah, ini ya dicatat ya. Ini catat ya. Di screenshot nanti dicatat. Sampai sini dulu pembahasan tentang imlaknya. Jazakallah sudah mendengarkan materi yang Ustaz terangkan. Ustaz akhiri. Semoga kalian dipermudahkan dalam pembelajaran seperti ini ya. Dan dipermudahkan dalam menuntut ilmu. Saat akhir, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemandangannya bagus ya.